Jue Guo menatap Zhang Yi dengan ragu, lalu berkata, "Tapi, bagaimana dengan biara-biara Buddhis aliran Tantrayana kami? Sebagai seorang Buddha hidup reinkarnasi, yang paling ia khawatirkan adalah keyakinan dan kelangsungan ajaran Tantrayana. Kuil Jokhang masih ada, dan keyakinan rakyat pun masih ada. Namun, jika harus bermigrasi ke selatan, biara-biara akan hancur seluruhnya, dan fondasi keyakinan pun akan lenyap." "Soal itu mudah," kata Zhang Yi. "Seolah-olah ia sudah menyiapkannya sejak awal. Aku tahu wilayah barat daya kalian tertinggal dalam bidang industri. Saat itu, aku akan mengirim 1 legiun mekanik untuk membantu kalian. Biara-biara kuno itu akan diberi penomoran pada setiap batu bata dan balok penyangga. Setelah dibongkar, semuanya akan diangkut ke pedalaman dan dirakit ulang. Dijamin sama persis." Baru setelah itu, 2 bersaudara sang penguasa makam merasa tenang. "Amitabha, kalau begitu, kami pun tidak memiliki keberatan apapun," ujar mereka. Adapun wilayah Jiangnan, sejak awal memang berpusat pada Jiangnan sebagai inti migrasi ke pedalaman, sehingga tidak perlu dipindahkan. Wilayah Shengjing juga demikian. Seluruh negara Huaxu pada dasarnya sedang menarik lingkar luar ke dalam, menjadi jauh lebih padat dan terkonsolidasi. Setelah Zhang Yi menyelesaikan penjelasannya, pandangannya menyapu setiap orang yang hadir. "Aku tahu," katanya. "Di dalam hati kalian masing-masing pasti ada penolakan. Siapa yang rela mundur dari tanah yang telah ia rebut sendiri? Siapa yang ingin berkata langsung kepada rakyat, kita harus mundur ke dalam? Siapa yang mau mengakui bahwa pada tahap ini kita belum mampu menjadi pelindung seluruh wilayah tanpa celah? Tapi dengarkan aku baik-baik. Kita sedang memendekkan garis pertahanan, bukan menyerah. Ini adalah pertama kalinya. Dalam situasi yang tercerai-berai seperti ini, kita benar-benar mengikat 6 wilayah besar menjadi satu kesatuan. Ke depan, kita bukan lagi aliansi 6 wilayah besar. Kita adalah satu tubuh utuh. Garis pertahanan harus diubah dari sudut-sudut heksagon yang compang-camping menjadi satu lingkar tertutup yang lengkap. Yang kita butuhkan adalah satu kesatuan yang bisa saling berpelukan dan bertarung mati-matian bersama. Bukan 6 pos yang masing-masing bertahan sendiri sampai akhir, lalu dihancurkan satu persatu." Sampai di titik itu, semua orang di sekitar meja rapat terdiam. Tidak ada yang menentang. Bukan karena usulan Zhang Yi sempurna tanpa celah. Jika waktu memungkinkan, mereka bisa berdiskusi perlahan dan menemukan solusi yang lebih baik. Hanya saja, waktu yang tersisa bagi mereka sudah sangat terbatas. Dan ketika seseorang yang memegang kekuatan absolut serta hak bicara mutlak seperti Zhang Yi memberikan saran yang cukup baik, tentu saja mereka akan menyambutnya dengan tepuk tangan. Struktur kekuasaan negara Huaxu memang seperti itu. Pengambil keputusan memegang kekuasaan mutlak. Sejak dulu selalu demikian. Tak ada lagi yang mengungkit zona pertahanan independen masing-masing atau kekuasaan yang telah mereka miliki. Karena mereka semua sudah memahami dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya bagi 6 wilayah besar. Dan juga pertama kalinya dalam sejarah. Mereka benar-benar mendekat kepada satu kehendak pusat. Melihat tak seorang pun mengajukan keberatan, Zhang Yi pun melanjutkan dengan penjelasan yang lebih rinci. "Ada satu poin ketiga yang ingin ku sampaikan." Ia menekan beberapa titik cahaya pada proyeksi, dengan sangat jelas menunjukkan lokasi-lokasinya. "Aku ingin membangun sebuah jalur transmisi di sepanjang cincin tertutup ini." Jalur transmisi berbentuk seperti bintang segi 6 itu tampak agak menggelikan, tetapi sikap Zhang Yi sangat serius. Jalur itu akan menghubungkan kota-kota inti dari 6 wilayah administratif. Eli Changong meliriknya sekilas, lalu langsung mengerutkan kening. Membangun jaringan rel yang serumit dan sepanjang itu, dengan kondisi sekarang, itu terlalu merepotkan. Siapapun yang sedikit memahami perkereta-apian bisa melihat betapa tidak masuk akalnya gagasan itu. Tapi, bagaimana jika ini bukan jalur di ruang 3 dimensi? Sudut mulut Zhang Yi melengkung membentuk senyum penuh makna. Ia menunjuk bintang segi 6 di pita dan melanjutkan. "Yang akan kubangun bukanlah jalan raya biasa dan juga bukan bunker bawah tanah, melainkan jaringan koordinat gerbang ruang.
Begitu mendengar kata-kata itu, mata banyak orang langsung berbinar. Gerbang teleportasi ruang. Di dunia tempat para pengguna kemampuan muncul, keberadaan gerbang teleportasi ruang tentu tidak terasa terlalu aneh. Terlebih lagi, orang yang mengusulkan ini adalah pengguna kemampuan ruang nomor 1 di antara generasi ke-6 saat ini. Zhang Yi melanjutkan, sederhananya, ini adalah perpindahan satu langkah lintas wilayah yang memungkinkan kalian masing-masing, pada saat dibutuhkan, tiba di garis depan zona perang manapun dalam waktu 3 menit. Jika kita bisa melakukan ini, maka barulah kita benar-benar mewujudkan pertahanan terpadu. Han Shanzuo menggosok potongan rambut cepaknya dan bertanya dengan ragu, "Kak Shaos, kemampuanmu sepertinya tidak berada di bidang ini, kan?" "Kemampuanku memang tidak cukup, tapi kemampuan orang lain bisa." Ia mengangkat tangan dan sebuah proyeksi kecil lain menyala di udara. Di dalam proyeksi itu, tampak seorang pemuda berwajah agak pucat, namun bermata tajam. Bintang Tianjie, Dai Sheng. Wilayah Shengjing, pengguna kemampuan ruang tingkat tinggi. Kalian sudah pernah melihat kemampuannya sebelumnya. Di antara kalian, ada yang masih ingat julukannya. Ada juga yang belum pernah mendengarnya. Itu tidak penting. Nada suara Zhang Yi tetap tenang. Yang penting, dia bisa melakukan ini. Bintang Tianjie, Dai Sheng, memiliki kemampuan menggambar koordinat ruang dan melakukan transmisi waktu nyata. Dalam Perang Besar Pertama, melawan invasi Kekaisaran Wuluan, justru dengan memanfaatkan kemampuannya, serta kereta tak terbatas, penjaga gerbang neraka palsu berhasil dilukai parah. Kemampuannya lebih condong ke arah pendukung. Kemampuan tempurnya belum pernah benar-benar diperlihatkan. Namun untuk menangani proyek ini, tidak ada orang yang lebih cocok darinya. Dai Sheng akan bertanggung jawab mendirikan satu titik koordinat tingkat pertama di wilayah pedalaman kita. Titik-titik koordinat ini akan diperkuat, ditandai, dan dipadatkan menjadi pusat transmisi ruang kita, dan dia akan berjaga di sana selama 24 jam. Meski terdengar agak kejam, dengan teknologi biologi dan medis saat ini, memodifikasi tubuhnya hingga berevolusi ke tingkat tidak membutuhkan tidur lagi adalah hal yang bisa dilakukan. Langkah kedua adalah membangun jangkar koordinat di kota-kota inti dari 6 wilayah besar. Lalu, dia akan memimpin pelatihan sekelompok pengguna kemampuan ruang untuk membantunya menguasai prosedur penggunaan transmisi paksa jarak jauh. Ke depan, jika terjadi konflik berisiko tinggi di titik manapun di garis perbatasan, atau jika muncul invasi ras asing tingkat tinggi, komando akan langsung sampai ke tanganku. Aku bisa, dalam waktu yang sangat singkat, memindahkan orang yang paling tepat ke tempat yang paling membutuhkannya. Ya berhenti sejenak, lalu mengetuk meja dengan ringan. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah mengintegrasikan kekuatan militer, para ahli, dan sumber daya dari 6 wilayah besar kita menjadi satu kelompok tempur yang dapat dikerahkan kapan saja. Kalau mau dikatakan lebih terang-terangan, ke depan kalian semua harus mengikuti pengaturanku. Tak seorang pun bersuara, tetapi udara di ruangan itu perlahan berubah. Kalimat mengikuti pengaturanku itu membuat semua orang menyadari bahwa pola kekuasaan berikutnya telah mulai terbentuk, bukan lagi 6 wilayah besar dengan pemimpin masing-masing, melainkan 6 zona perang yang berada di bawah satu rantai komando terpadu. Tatapan Zhang Yi tidak tajam. Ia hanya sedang menyampaikan sesuatu yang menurutnya sudah sewajarnya. Ia tidak keberatan jika ada yang mengajukan penolakan, dan juga tidak keberatan jika ada yang memilih keluar dari rencana ini. Terus terang saja, melindungi seluruh negara Huaxu pun hanya karena sedikit ikatan rasa kemanusiaan. Jika ada siapapun dari 6 wilayah besar yang menyatakan tidak setuju, Zhang Yi selalu mempersilakan mereka pergi. Setelah mengatakan semua itu, Zhang Yi sengaja berhenti sejenak. Namun tidak ada seorang pun yang membantah, bahkan tak satu pun wajah menunjukkan ketidakrelaan. Kalaupun ada keluhan, semuanya disimpan di dalam hati. Hal-hal yang sampai merobek wajah seperti ini, pertama jangan dilakukan, kedua jangan diulang. Karena begitu diucapkan, itu berarti benar-benar memutus hubungan dengan Zhang Yi. Dan mereka tidak sebodoh itu. Zhang Yi tidak memberi mereka banyak celah untuk ragu, dan langsung melanjutkan.
Butir keempat, sekaligus yang terakhir. Ia menampilkan satu lingkar penuh garis batas tertutup. Garis itu tampak seperti tulang ular biru kelam yang disusun ruas demi ruas, perlahan menutup di atas proyeksi. Di masa depan, kita akan membangun sebuah dinding panjang, menghalangi seluruh ras asing di luar dinding panjang ini. Ini bukan tembok kota kuno, dan juga bukan gundukan tanah penahan dingin. Ini adalah sabuk pertahanan yang tersusun dari menara deteksi, jaringan daya tembak, serta rute patroli pasukan manusia super bermobilitas tinggi. Ada dua hal yang harus dilakukannya. Pertama, isolasi fisik, menghalangi infiltrasi harian ras asing tingkat tinggi agar mereka tidak bisa sembarangan menerobos ke wilayah inti kita. Kedua, pemantauan dan peringatan dini. Setiap reaksi energi tinggi yang mendekat akan langsung menyala merah, sehingga kita bisa segera menilai apakah yang datang adalah individu atau pasukan besar. Zhang Yi berkata dengan serius, "Setelah pemindahan selesai dan kondisi internal stabil, kita akan membentuk satu unit dengan susunan baru, pasukan pemburu iblis. Ini adalah kekuatan pemenggalan bermobilitas tinggi di luar pasukan reguler, satuan khusus yang secara khusus bertugas berpatroli dan berburu di perbatasan, membasmi para penyusup yang berniat jahat. Mereka seperti sekawanan anjing mastif bertaring, menyusuri dinding panjang kita dan menghapus setiap ancaman. Gigit musuh dan biarkan mereka mengingat satu hal, jangan mendekati wilayah negara Huaxu, jangan mengincar satupun aset negara Huaxu. Jika tidak, mendekat berarti mati." Semua orang memahami maksud Zhang Yi, yaitu menciptakan versi modern dari tembok besar. Hanya saja, pembangunan dinding panjang ini pasti akan sangat sulit. Setidaknya dalam waktu singkat, hal itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Namun, jika jaringan transmisi ruang yang disebutkan Zhang Yi nantinya berhasil dibangun, sehingga manusia super di antara 6 wilayah besar dapat saling memberikan dukungan dengan cepat, maka pada saat itu memang memungkinkan untuk mengerahkan pasukan manusia super di sepanjang tepi garis perbatasan nasional untuk bertempur. Hampir bisa dipastikan bahwa ketika mereka menjadi tetangga dengan ras-ras peradaban kuno tersebut, gesekan sama sekali tidak akan sedikit. Di ruang rapat, Zhu Zeng menjadi orang pertama yang mengangguk, tersenyum seperti akhirnya menemukan tumpuan. "Ini aku suka. Di pihak Jiangnan, yang paling aku takuti adalah infiltrasi kecil yang tak kunjung hilang itu. Jelas bukan pasukan besar, tapi setiap hari datang menjijikkan kami, membuat kota-kota kami tidak pernah bisa tidur nyenyak." Ucapannya itu adalah isi hatinya. Selama bertahun-tahun sejak Gao Changkong membelot, ia tidak pernah menikmati satu malam tidur yang nyenyak. Kelak, ketika 6 wilayah besar negara Huaxu dipusatkan, wilayah besar Jiangnan yang terletak di tengah, dengan wilayah laut diawasi kota Tianhai milik Zhang Yi, dan di daratan tidak bersentuhan langsung dengan ras asing manapun, akhirnya ia bisa menghela napas lega. Xuanwu berkata dengan suara berat, "Soal menjaga garis pertahanan, orang-orang Laut Timur paling ahli. Masalah garis pertahanan pantai, serahkan saja kepada kami." Chen Xuanba mengangkat dagunya sedikit. "Pasukan penjaga negara kami memang sejak awal melakukan hal semacam ini. Saat itu nanti, kami bisa menarik pasukan elit untuk bekerja sama." Usulan-usulan yang diajukan Zhang Yi dibahas oleh semua orang. Setelah ditambah dan disempurnakan di sana-sini, secara keseluruhan tidak ada keberatan berarti. Namun, untuk saat ini, yang paling penting tetaplah secepat mungkin memindahkan peralatan industri penting, material, serta penduduk. Setelah para pimpinan tingkat atas dari berbagai wilayah besar membubarkan rapat, mereka segera memerintahkan anak buahnya untuk melaksanakan perintah ini. Untungnya, setelah kiamat, pemindahan telah menjadi hal yang lumrah. Ikatan emosional terhadap tanah kelahiran memang masih ada, tetapi jelas kelangsungan hidup adalah prioritas utama. Karena itu, pemindahan besar-besaran tidak menemui hambatan internal apapun, dan proses selanjutnya akan berjalan normal. Adapun kemana menempatkan orang-orang setelah dipindahkan, di pedalaman terdapat banyak kota terbengkalai dengan infrastruktur yang lengkap. Dengan tingkat industri saat ini, mengirim tentara robot untuk melakukan perbaikan
akan dengan cepat mengaktifkan kembali kota-kota mati tersebut. Ini bukanlah masalah. Rapat baru saja berakhir ketika Zhang Yi berdiri di ruang komando sementara, menatap peta proyeksi geografis di tangannya, tanpa ekspresi berlebih di wajahnya. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa masa depan negara Huaxu tidak lagi berupa satu tata letak tunggal, melainkan kerjasama dan rekonstruksi 6 wilayah besar. Di pusat konferensi wilayah besar Shengjing, Meng Yuanjun, Guanlong Yue, dan Shang Daowen duduk mengelilingi sebuah meja kayu bergaya klasik. Di bawah cahaya lampu yang terang, raut wajah mereka semua tampak agak muram. Meng Yuanjun membuka suara dengan nada rendah, memecah keheningan. Pengaturan Zhang Yi ini jelas bertujuan membentuk pola baru bagi negara Huaxu. 6 wilayah besar mengelilingi kota Tianhai sebagai pelindung, sementara kota Tianhai sendiri menjadi eksistensi layaknya ibu kota kekaisaran. Ia melirik bermakna ke arah 2 orang lainnya. Sekarang ini, dia pada dasarnya sudah menjadi kaisar negara Huaxu. Belakangan ini, setiap kali Zhang Yi memimpin rapat, ia semakin tidak memberi muka kepada orang lain. Tidak, bukan sekadar tidak memberi muka. Lebih tepatnya, ia sama sekali tidak peduli pada pendapat orang lain. Para pimpinan tinggi 6 wilayah besar memang tidak berani mengatakan apa-apa di hadapannya, tetapi mana mungkin di dalam hati mereka sama sekali tidak punya pendapat. Shang Daowen menggelengkan kepala pelan. Di antara alisnya tampak secercah keputusasaan. Keadaan memaksa. Apapun yang dikatakan Zhang Yi, kita hanya bisa melaksanakannya, karena sekarang kitalah yang bergantung padanya. Meng Yuanjun menghela napas. Pernahkah terbayang bahwa inti negara Huaxu dulu justru adalah wilayah besar Shengjing kita? Nada bicaranya mengandung sedikit perasaan, seolah mengenang masa lalu. Guanlong Yue juga menghela napas pelan, lalu menambahkan dengan suara lembut. Memang, situasi yang dulu kita pimpin, kini berubah menjadi satu orang yang berkuasa penuh. Namun, inilah keadaan kita sekarang. Harus diakui, kekuatan kaos dan kota Tianhai telah berkembang sampai tingkat yang sulit dibayangkan, dan kita memang bergantung padanya. Tatapan matanya berpindah di antara Meng Yuanjun dan Shang Daowen, membawa sedikit rasa khawatir. Meng Yuanjun mengernyitkan dahi, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lalu, bagaimana cara menutupi kekurangan kekuatan wilayah besar Shengjing? Apakah kita bisa mencoba mendekatkan hubungan dengan ras naga, mencari bantuan mereka, dan berupaya membina lebih banyak manusia super tingkat Epsilon? Di dalam hatinya ada rasa mendesak. Bagaimanapun, kekuatan ras naga selalu luar biasa. Ini mungkin menjadi peluang kebangkitan bagi wilayah besar Shengjing. Namun, jawaban Guanlong Yue membuat harapannya sedikit meredup. Bagi kita, ras naga tetaplah keberadaan yang jauh. Di mata mereka, perwakilan negara Huaxu sekarang adalah Zhang Yi. Dibandingkan kita, yang mereka hargai adalah nilai yang dimilikinya. Nada suaranya datar, tetapi syarat dengan ketidakberdayaan. Ia paham bahwa ras naga tidak akan mengubah pendirian hanya karena permohonan mereka. Hubungan antara negara Huaxu dan ras naga adalah kerjasama. Yang mereka hargai hanyalah sedikit ikatan lama, dan lebih banyak lagi adalah kepentingan. Zhang Yi sebagai juru bicara jauh lebih kuat dibanding Hou Tu dan yang lainnya. Shang Daowen tak kuasa menahan senyum kecil, seolah tidak terlalu terkejut. Benar. Sikap ras naga sudah lama terlihat jelas. Yang bisa kita andalkan sekarang tetaplah kaos. Meng Yuanjun terdiam sejenak. Di dalam hatinya ada rasa kecewa, tetapi ia tak mampu membantah. Ia mengerti bahwa di hadapan dominasi Zhang Yi, nasib wilayah besar Shengjing pada akhirnya sudah berada dalam genggamannya. Mereka hanya berani mengeluh seperti ini secara tertutup. Begitu benar-benar bertemu Zhang Yi, mereka tetap harus menyambutnya dengan senyum. Karena di dalam hati mereka sendiri pun jelas, seberapapun enggan mengakuinya, merekalah yang tidak bisa lepas dari Zhang Yi, bukan Zhang Yi yang tidak bisa lepas dari mereka. Sikap Zhang Yi sejak awal adalah aku tidak memaksa kalian. Siapapun yang menentang pendapatku boleh pergi, tetapi kalian juga akan kehilangan perlindungan kota Tianhai. Setelah rapat berakhir, Zhang Yi pun mulai berdiskusi dengan
Yang Xinxin, Paman Yu, dan yang lainnya. Semua orang berkumpul di ruang tamu villa. Cahaya lampu yang hangat menyinari wajah setiap orang dengan suhu dan kelembapan ruangan yang terasa pas. Rapat dengan mereka sudah selesai. Setelah 6 wilayah besar dipersempit, semuanya akan berfungsi untuk melindungi kota Tianhai. Kedepannya, jika terjadi krisis, mereka akan menjadi zona penyangga bagi kita. Sekarang, saatnya membicarakan bagaimana kita harus bersikap dan menempatkan diri ke depan. Zhang Yi merentangkan tangannya. Ia tidak pernah menyembunyikan isi rapat dari orang-orang di sekitarnya. Ia juga membutuhkan pertukaran pikiran, mendengarkan pendapat semua orang. Terkadang, mereka hanya mengobrol santai, karena kehidupan memang seringkali terasa membosankan. Katakan pendapat kalian. Katakan pendapat. Paman Yu duduk di samping, ekspresinya tetap tenang, memberikan kesan kokoh, dan tak tergoyahkan. Zhang Yi, pengaturan 6 wilayah besar yang kau buat sangat bijaksana. 6 wilayah itu berfungsi sebagai zona penyangga dan mampu secara efektif mengisolasi tekanan dari luar. Ucapannya singkat, tetapi setiap kata memiliki bobot yang berat. Shusi gendut bergumam pelan, meski di matanya tampak sedikit kecemasan. Tapi, bos, kalau suatu hari perang benar-benar meletus, bukankah kita ini seperti duduk di atas kawah gunung berapi? Rasanya jelas tidak enak. Sambil berbicara, ia mengusap keringat di dahinya dengan tangan. Jelas terlihat gugup. Di sekeliling kita penuh dengan ras asing. Bagaimana kalau kita kabur saja? Menurutku, markas besar Kekaisaran Wuluan cukup bagus. Li Yangyang tersenyum lembut, lalu menepuk punggung Shusi gendut dengan pelan. Jangan khawatir, Chunlei. Penilaian bos selalu akurat. Kota Tianhai sebagai kota inti, garis pertahanan 6 wilayah besar sudah cukup kuat. Dan kau harus percaya pada kekuatan bos. Dia tidak akan membiarkan kota Tianhai jatuh ke dalam krisis. Nada bicaranya lembut, namun mengandung keteguhan yang tak tergoyahkan. Sorot matanya memperlihatkan kepercayaan penuh kepada Zhang Yi. Apapun perubahan di luar sana, ia selalu yakin bahwa Zhang Yi mampu menyelesaikan segalanya. Lukeran berkedip, lalu berkata dengan penuh semangat layaknya gadis ceria. Ini masalah besar. Setelah 6 wilayah besar terintegrasi, kita pasti bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kekuatan negara dan berusaha berada di garis terdepan dunia dalam berbagai bidang. Di matanya berkilauan cahaya kecerdasan. Jelas ia sudah mulai merencanakan terobosan teknologi. Deng Shentong dengan anggun mengangkat cangkir tehnya, tersenyum, lalu berkata, "Pelan." Benar, setiap keputusan yang diambil Zhang Yi selalu mempertimbangkan tata letak jangka panjang. Bahkan kesulitan jangka pendek pun tidak akan memengaruhi kemenangan akhir. Tatapannya memancarkan ketenangan dan keanggunan seorang bangsawan, seolah ia telah melihat masa depan yang megah. Zhou Ke duduk di samping Zhang Yi, menatapnya dengan lembut dan penuh kasih. Itu adalah kepercayaan dan kebanggaan seorang perempuan terhadap pria yang dicintainya. Zhang Yi tersenyum tipis, pandangannya menyapu semua orang, lalu berkata pelan, "Kalian semua melihatnya dengan sangat jelas. Ke depan, kita akan menghadapi situasi yang lebih rumit. Dan tujuan kita adalah, tak peduli seberapa sulit jalan di depan, kita harus memastikan negara Huaxu dapat berdiri kokoh di tengah hutan 10.000 ras." Kata-katanya bagaikan kekuatan besar yang menanamkan kepercayaan diri pada setiap orang. Namun, kekuatan keseluruhan negara Huaxu saat ini baru setara dengan satu peradaban kuno biasa. Sementara di sekeliling kita, musuh-musuh kuat mengepung. Zhang Yi mengerutkan kening dalam-dalam. Jarinya mengetuk ringan meja teh. Tekanan di hatinya untuk sesaat sulit diusir. Jika melihat dunia kaum generasi ke-6 secara keseluruhan, performa negara Huaxu sudah sangat mencolok. Negara-negara lain entah telah dimusnahkan sepenuhnya atau memilih hidup berdampingan dengan ras asing. Misalnya Bharata dan Kolombia yang telah bekerja sama dengan ras asing. Terus terang saja, mereka sudah sulit mempertahankan kedaulatan diri. Negara Huaxu jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Namun Zhang Yi adalah orang yang selalu merasa kurang aman. Ia tidak menyukai lingkungan yang tidak stabil seperti ini. Terlebih lagi,
naga hitam dan Bai Longzi pernah memperingatkannya bahwa karena ia telah memperlihatkan tubuh manusia Ling, serta karena bangsa naga memiliki musuh bebuyutan, negara Huaxu cepat atau lambat akan menghadapi perang baru. Kita harus meningkatkan kekuatan kita sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Setidaknya, kekuatan pertahanan harus dimaksimalkan. Kita tidak berbicara soal menyerang orang lain, tapi dalam kondisi dikepung musuh kuat seperti ini, setidaknya kita harus punya kemampuan untuk melindungi diri, bukan? Zhang Yi menyilangkan kedua tangannya menopang dagu, lalu menghela napas pelan. Kini kota Tianhai telah menjadi inti negara Huaxu. 6 wilayah besar membentuk garis pertahanan di sekelilingnya. Namun seiring waktu berlalu, rasa gelisah di hatinya justru semakin kuat. Situasi di luar sana sangat rumit, terutama kekuatan besar dari ras peradaban kuno yang telah menguasai sumber energi dan tambang planet bumi dengan erat. Mendengar helaan napas Zhang Yi, semua orang pun ikut mengerutkan kening, tetapi untuk sementara tidak ada usulan yang benar-benar bagus. Jika anggota ras serigala bertaring, atau orang-orang dari ras Zhurong yang telah dimusnahkan mendengar ucapan Zhang Yi ini, kemungkinan besar mereka akan melompat marah sambil memaki. Kau Zhang Yi, masih belum puas? Apa kau tahu seberapa kuat dirimu sekarang? Suku Zhurong dimusnahkan habis olehmu. Dalam satu hari, 2 orang kuat tingkat ksatria dari ras serigala bertaring pun terluka parah olehmu. Kini setelah konferensi 10.000 ras berakhir, banyak peradaban kuno kelas 3 yang justru sangat waspada terhadap negara Huaxu. Namun sekarang, kau malah merasa kamilah yang terancam. Pola pikir Zhang Yi memang sangat aneh. Ia memiliki pandangan yang seolah-olah menganggap peradaban kuno lain seperti anjing. Menurutnya, jika ia digigit seekor anjing, maka meskipun ia membunuh anjing itu, tetap saja terasa sangat merugikan. Orang ini adalah seorang perfeksionis ekstrim, terutama dalam hal keamanan. Namun, untuk saat ini kita juga sulit memperoleh peningkatan kekuatan yang signifikan dalam jangka pendek. Baili Changqing menggaruk kepalanya dengan polos dan jujur. Kecuali kita bisa memusnahkan 1 atau 2 peradaban kuno yang kuat lagi dan merampas seluruh sumber daya mereka. Tapi jelas ini tidak cocok dengan situasi sekarang. Lagi pula, kita baru saja menyelesaikan perundingan dengan 10.000 ras. Kalau memicu konflik lagi, itu juga tidak baik, bukan? Zhang Yi mengangguk. Benar. Kita sudah menggunakan waktu 5 tahun untuk menempuh proses panjang yang biasanya dilalui banyak peradaban kuno selama usia yang sangat lama. Dari sisi para manusia berkekuatan khusus, dalam jangka pendek sulit ada lonjakan besar. Kalau hal itu kita kesampingkan, adakah cara lain untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan? Saat mengatakan ini, mata Zhang Yi tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang, seakan-akan jalur energi di tubuhnya langsung terbuka. Ia tiba-tiba menyadari bahwa untuk membuat sebuah peradaban berkembang pesat, yang benar-benar dibutuhkan bukan sekadar kekuatan murni, melainkan teknologi dan sumber daya. Hanya dengan itu, mereka bisa mematahkan kendali peradaban kuno tersebut dan kembali menggenggam nasib masa depan. Memikirkan hal ini, Zhang Yi tanpa ragu mengeluarkan tubuh manusia Ling dari ruang asing, lalu bertanya kepadanya, Ling, apakah suku Yihen meninggalkan warisan lain? Misalnya teknologi canggih atau semacamnya? Ling berdiri dengan tenang di samping. Cahaya suci keperakan di tubuhnya membuatnya tampak seperti seorang dewi yang tak boleh dinodai. Ia membuka matanya, sudah menangkap harapan dalam tatapan Zhang Yi. Namun, suaranya dingin seperti angin musim dingin, tenang tetapi tegas. Sebelum memutuskan untuk naik ke ether, suku Yihen telah menghancurkan segalanya. Tidak ada apapun yang tersisa. Ia berhenti sejenak, pandangannya menjadi dalam. Naik ke ether berarti mereka meninggalkan segalanya, termasuk teknologi mereka yang ikut lenyap bersamanya.